Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Safarozak dengan kode peserta CP021 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mampu mengedit ataupun melakukan proses cleaning data menggunakan Google Sheets yang tersedia secara cloud atau secara online yang bisa diakses melalui Google. Sebelumnya di sini ada raw data yang telah didapatkan melalui database dan tugas jadi rapih dan mudah untuk dibaca dan tentunya disesuaikan dengan format yang ada. Dan tentunya untuk format yang ada ini telah ada di tab soal di mana tab soal ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama untuk type font Arial, lalu yang kedua itu ada font color berwarna hitam, lalu dengan ukuran 11, diksi kalimat menggunakan proper atau rapi, lalu yang selanjutnya registration to date, format date, lalu untuk selanjutnya salary dalam bentuk US dollar, font untuk berawalan 62, dan terakhir adalah format date dengan untuk tab Pro Data dan melakukan Ctrl A untuk seleksi blok dari setiap data yang ada di Raw Data. Lalu pertama kita akan mengubah setiap data yang ada di Raw Data untuk diganti menjadi Arial semua. Kita langsung saja mengklik Arial di sini, sehingga di tabel dapat terganti ke Arial semua karena sudah mencet Ctrl A, yaitu untuk memblok tabel yang telah dibuat di spreadsheet. Dan Arial sudah terganti, lalu selanjutnya kita ganti poin. Oke, dan untuk semuanya 19 poin. Lalu untuk pengaturan lainnya, kita akan gantikan terutama berantakan dan juga italic. Itu kita langsung saja klik. Lalu kita klik italic 2 kali. Lalu untuk ganti saja di sini, kita klik warnanya itu warna hitam. Dan untuk beberapa warna hijau ini kita langsung ganti aja. Kita bisa menggunakan shortcut keyboard menggunakan Ctrl Shift, ganti background warnanya, pengaturan awal. Berikutnya juga Ctrl Shift bawah sampai sel yang berwarna. Kalau kita reset 33, kita juga menggunakan Ctrl Shift kanan sehingga reset. Oke, selanjutnya fungsi untuk mengedit nama. Fungsi yang akan kita gunakan pertama yaitu formula trim. Apa itu formula trim? Untuk menghilangkan spasi yang tidak diperlukan atau berlebihan di sebuah kata. Jadi di sini kita menggunakan formula trim, lalu kita alihkan ke sel A4, lalu buka kurung, kita selesaikan. Untuk rumusnya ini, sini ada spasi, bisa menjadi seperti semula. Lalu kita drag di sini sampai ke bawah. Bisa menggunakan mouse, atau untuk cara yang lebih enak menggunakan Ctrl Shift sampai ke bawah. Merapikan penggunaan kapitalisasi yang berada di kata ini, kita menggunakan formula proper. Formula proper ini adalah merapikan kata yang menggunakan kapitalisasi tidak sesuai dengan norma dan juga mengembalikan dua kata sesuai dengan kapitalisasinya. Jadi untuk kata pertama dikapitalisasi dan selanjutnya tidak dikapitalisasi, begitu juga dengan kata selanjutnya. Lalu kita ulang lagi dan kita drag sampai ke bawah. Ada beberapa nama yang menggunakan karakter lain seperti titik dan juga underscore untuk memisahkan kata. Untuk hal ini kita bisa menggunakan formula if dengan menggunakan logika bahwa jika ada ditemukan sebuah karakter titik ataupun underscore, itu akan bernilai true value yang akan digantikan menjadi spasi. Jadi untuk mengetikkan seperti ini, kita perlu menggunakan if. Lalu selanjutnya kita menggunakan identifikasi. Untuk identifikasi value-nya, kita menggunakan substitute. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk formula ini bisa langsung menggunakan substitute saja, jadi tidak perlu ada logika if. Karena bisa langsung diganti substitute itu bisa melihat sebuah karakter tanpa adanya pengetahuan value, misalkan mulai dari formula left ataupun right, yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi karakter secara spesifik. Jadi kita bisa menggunakan langsung saja menggunakan ditetapkan. Selanjutnya beralih lagi ke yang selanjutnya, kita menggunakan atau mengidentifikasikan karakter yang ingin kita ganti, yaitu contohnya dengan spasi. Jika ditarik ke bawah,
beberapa berganti menjadi sesuai. Dan untuk titik diaplikasikan juga pada formula yang sama. Nah, kita menekan sel sebelumnya dan identifikasi karakter yang akan kita ganti yaitu titik. Lalu selanjutnya identifikasi untuk yang diganti yaitu spasi. Kita drag lagi ke bawah. Seperti itu. Jadi untuk value yang sebelumnya kita proses cleaning data. Baik, kita biarkan saja karena jika kita melihat sebelumnya bahwa nanti formula yang referensi sebelumnya akan hilang juga. Jadi intinya adalah kita bisa untuk mendelete di akhir ataupun kita bisa menekan copy lalu paste value supaya tidak terikat dengan formula sebelumnya. Kita copy dulu hasil akhirnya, lalu kita spasi values only. Jadi ketika hasil paste value tadi tidak akan terpengaruh ataupun kehapus. Lalu selanjutnya kita mengubah registrasi. Untuk format date, kita ke tab format, lalu kita ke pilihan format data, lalu kita klik date. Dan itu juga untuk itu kita langsung klik masih mengeblok yearly salary dan monthly salary. Untuk ini kita menekan secara shift bawah dan secara shift kanan. Kita format. Lalu kita ke drop down currency yang akan diaplikasikan bisa sesuai yaitu US dollar. Di sini misalnya kita langsung klik karakternya karena sudah tersedia di keyboard. Lalu apply. Dan sel yang telah diformat sudah memiliki, selanjutnya kita mengganti format date of join menjadi format date dengan formula hari, bulan, dan tahun. Dan kita ke date. Karena ada beberapa yang tidak terganti karena masih dalam bahasa Indonesia, kita bisa gunakan formula if untuk mengganti Januari, atau untuk saat ini kita bisa menggunakan cara manual untuk menggantinya. Untuk formula if sendiri perlu diketahui bahwa bisa mengganti ada apa namanya, untuk value-nya itu kita harus mengetahui apa yang harus kita cari, karakter yang ada di kata, sehingga kita bisa langsung ganti i-nya menjadi y, ataupun harus spesifik karena kalau misalkan kita menggunakan value seperti substitute, i yang ada berada di sini akan terganti semua. Jadi untuk saat ini Oktober sendiri k-nya diganti c, kita bisa menggunakan formula if. Format yang telah berada di kolom data join telah kita sesuaikan dengan format yang diinginkan. Lalu sebelum kita beralih ke dahulu untuk karakter yang di underline ini dengan secara shift kanan dan secara shift bawah, lalu kita klik CTRL U. Itu dan sepertinya sudah bersih, tinggal ada beberapa di nomor telepon. Untuk nomor telepon sendiri kita juga bisa menggunakan fleksibel, dapat disesuaikan dengan keinginan kita, tergantung dari value yang kita masukkan dan beberapa pilihan yang dapat diatur. Dan untuk formula if ini sebenarnya bisa secara nest ataupun bisa bersarang. Jadi kita bisa membangun beberapa logika untuk membangun beberapa pilihan dari sebuah formula yang akan kita rancang untuk mengganti beberapa kriteria yang berada di nomor telepon ini. Kita langsung saja kita mengetik if. Kita langsung saja identifikasi menggunakan formula left. Dan untuk formula left ini, pertama ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu sel yang ingin kita identifikasi. Dan untuk saat ini adalah sel 4. Dan selanjutnya adalah beberapa karakter yang kita identifikasi dari kiri. Karena 0 itu karakter pertama dari sebuah string, kita langsung klik 1. Klik kurung, kita samakan value-nya, yaitu setara dengan 0. Jika sebuah karakter di sebuah string memiliki nomor depan 0, berarti true value-nya yang ingin kita capai, yaitu mengganti dengan karakter 0 menjadi karakter 62. Dalam hal ini kita bisa menggunakan fungsi replace. Dan ini adalah beberapa tips, yaitu kita bisa melihat formula, ketahui fungsi dari formula yang akan kita gunakan. Untuk pertama kita sel yang ingin kita ganti, lalu untuk
karakter yang teridentifikasi itu adalah 1, jadi klik 1. Selanjutnya adalah berapa karakter yang ingin kita ganti. Untuk saat ini kita ganti sebesar 1 karakter. Lalu terakhir kita masukkan value yang ingin jadi kita klik 62 dengan diupdate oleh kutip 2. Dan untuk false value-nya, kita bisa menggunakan value lain. Dan untuk saat ini, untuk memudahkan pengerjaan, saya ingin untuk false value-nya itu adalah menambahkan angka 62 di depannya. Jadi nanti kita akan menggunakan formula if lagi untuk menghilangkan 62 yang berlebih di sebuah string. Cara menambah 62 di depan adalah cara menambahkan 62 lalu gunakan apostrof atau ampersand. Ampersand itu merupakan simbol dari dan juga sel dari for. Oke, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu. Untuk file sekalinya seperti ini. Lalu kita enter. Ya, jadi nanti yang awalnya 08 gitu. Seperti itu, lalu kita drag ke bawah. Ya, untuk saat ini ada beberapa string yang seperti tadi saya bilang ada 62 lebih. Kita gunakan formula if lagi, di mana jika itu ada 62, kita spesifikasikan ada 4 karakter. Untuk 4 karakter ini, jika yang diambil setara dengan 62, maka kita akan mengurangi 62 tersebut. Cara menguranginya adalah replace L4. Maksud saya replace K4. Untuk karakternya itu yang kita ganti adalah 1. Dan karakter yang ingin diganti itu ada 2. Karena ada karakter 62, jadi ada 2 karakter. Lalu diganti dengan spasi. Dan untuk false value-nya kita bisa tulis saja di sini asal, berarti sudah benar. Lalu kita drag ke bawah. Ya, jadi di sini ada beberapa nomor telepon yang benar. Lalu kita paste, kita blok dulu. Menggunakan paste value di sebelah sini dulu, karena jika kita ganti langsung ke sini maka akan langsung formula yang mereferensikan nomor formula yang ada di samping kanannya dengan tabel data. Itu kita bisa menggunakan paste value. Untuk paste value di sini values only atau ctr shift v. Dan kita ganti yang lain juga. Jadi bisa kita lihat bahwa data ini sudah selesai. Dan untuk data yang found ini, sepertinya agak terjadi overlap dengan data yang sebelumnya, yaitu data registration date. Jadi sebenarnya untuk hasilnya nanti itu bisa sesuai, yaitu hanya 62 dengan, dan untuk akan menggunakan border. Untuk penggunaan border sendiri bisa menggunakan di sini. Dan juga ada beberapa hal lainnya, kita blok tabelnya. Biasanya terkadang kita harus identifikasi cleaning data dan data seperti ini terkadang bisa mengganggu hasil yang akan dikalkulasikan, sehingga kita perlu identifikasi terlebih dahulu. Jadi data yang akan dilihat oleh orang lain bisa lihat bahwa ada beberapa data yang tidak sempurna. Maka dari itu kita gunakan conditional formatting. Untuk conditional formatting ini tentunya kita bisa memformat secara kondisi yang ingin kita gunakan. Conditional formatting ini ada di tab format. Lalu kita klik conditional formatting. Di sini ada beberapa range atau beberapa rules yang ingin kita bisa aplikasikan. Yang pertama yaitu adalah jika sel itu adalah empty, maka kita menjadi merah seperti ini.
Lalu tentunya kita aplikasi conditional formatting ini, kita bisa menggunakan ctrl-a untuk seluruh tabel yang sudah terlihat, yaitu ada 4 data. Jadi untuk conditional formatting ini bisa diaplikasikan juga untuk beberapa rules, cuman untuk dasarnya seperti ini. Dan ini menjadi akhir dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.